إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah jihad yang Allah muliakan, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Ghafur yang telah mengatur pertemuan kita kali ini yang mudah-mudahan menjadi pertemuan yang menjadi wasilah kita menuai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, pada tema kesempatan kali ini adalah tentang fadilah atau keutamaan menjadi muqrid. Mungkin temanya agak asing, muqrid, tapi secara aktivitas kita insya Allah sering kita lakukan. Muqrid itu adalah orang yang menghutangkan. Menghutangkan harta itu muqrid. Adapun yang berhutang itu muqtarid istilahnya. Jadi tema kita kali ini adalah keutamaan menjadi orang yang suka menghutangkan. Kira-kira kalau ditanya, ini amalan yang berat atau amalan yang ringan? Berat. Berat mana seorang tahajud? Kami. Berat tahajud, berat merenginjem duit. Duana berat. Tigana berat kena nginjemkeun duit. Daripada tahajud lah gitu. Nah, maka karena amalan ini berat, tentunya syariat memberikan apresiasi. Bahkan apresiasinya apresiasi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang menghutangkan kepada seseorang, dia akan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Maka ketika Allah permudah urusan dunia dan akhiratnya dengan sebab hutang yang dia berikan kepada orang lain, itu menjadi sebuah pekerjaan yang mulia, sebuah balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan sebab kita memberikan hutangan 1 juta, 2 juta, atau bahkan lebih kecil dari itu 100, 200, 300, atau bahkan lebih kecil dari itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, maka balasan dari Allah, man nafasa am muslimin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan nafas, memberikan kelegaan, memberikan tolongkrang cek bahasa orang kepada seorang muslim yang lain, man nafasa am muslimin, barang siapa yang melepaskan beban seorang mukmin dari beban-beban yang dia hadapi di dunia. Mungkin orang yang datang kepada kita untuk menghutang uang adalah dengan tujuan membayar SPP anaknya, atau bahkan dengan tujuan dia membeli beras yang dia makan untuk anak-anaknya. Maka ketika kita memberikan hutangan, alangkah
terbukanya beban bagi dia dengan sebab kita berikan hutang kepada dia. Maka wajar ketika Allah memberikan balasan, Allah juga akan melepaskan segala beban yang mungkin dia akan hadapi di hari kiamat nanti. Apakah nanti di hari sesudah kematian kita tidak akan ada masalah? Ini pertanyaannya. Kenapa Allah menjanjikan Allah akan melepaskan beban setelah nanti di yaumil kiamah? Seolah memang nanti setelah hari kebangkitan kita akan dihadapkan pada permasalahan yang berat. Ternyata memang pada kenyataannya kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ternyata bukan kemudahan-kemudahan yang akan kita hadapi. Bahkan bisa jadi kesulitan-kesulitan yang lebih sulit dibandingkan kesulitan dunia akan kita hadapi setelah hari kematian kita. Maka bagi orang yang memberikan kemudahan berupa hutang, karena salah satu menurut para ulama, salah satu amalan yang membebaskan kesulitan orang lain adalah dengan akad hutang piutang. Maka kita lihat hadis yang lain. Ternyata nanti di padang mahsyar kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan telanjang bulat tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Mungkin otak mesum orang sadayana mikir gitunya. Lamun tararanyang kabeh, mah meureun urang rada atoh gitunya. Padahal tidak seperti itu kan. Kita disibukkan dengan berbagai permasalahan yang akan menghadapi. Bahkan matahari Allah dekatkan bimikdari mil, 1 mil di atas kepala kita. Maka ketika 1 mil di atas kepala kita dengan ukuran jarak, 1 mil itu 1,6 kilometer kurang lebih. Maka bisa kita bayangkan bagaimana tersiksanya kita ketika matahari berjarak 1 mil di atas kepala kita. Matahari hari ini di dunia jutaan kilometer jaraknya dari kepala kita, terasa panas. Kurang kadang-kala ngiuhan. Maka di sana tidak ada tempat ngiuhan. Padang mahsyar teu aya tatangkalan tempat ngiuhan. Yang kita harapkan pada hari itu adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan ketika itu adalah perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Maka salah satu yang dapat menguraikan kesulitan-kesulitan tersebut adalah dengan sebab man nafasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya. Kita membebaskan, kita melapangkan, kita memberikan kemudahan kepada orang lain di dunia. Salah satu caranya adalah dengan sebab memberikan hutangan. Maka dengan pahala yang demikian besar, wajar ketika amalan ini terasa berat, bahkan sangat berat sekali. Meskipun ada kemungkinan harta yang kita hutangkan kembali kan? Ya harapan kembali itu Bu, harta yang kita hutangkan. Sabaraha persen kembalinya? Tergantung yang datang. Kalau yang datangnya amanah, bisa sampai 70%. Jarang yang 100%. Karena orang yang paham agama sekalipun, ketika berhubungan dengan hutang mah, bisa jadi susah. Gitu ya. Paham dalil sekalipun, ketika ternyata berhubungan dengan dal PS Duma, kadang loba alasan. Komo boga dalil mah. Atupan aya ringankan gitu atau bebaskan akan menjadi kebaikan. Tuh saya jeung boga dalil mah gitu kadang-kala gitu. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, salah satu keutamaan menjadi mukrid yang pertama sebagaimana dalam hadis tadi, Allah akan lapangkan kita dari segala beban yang mungkin kita akan hadapi pada hari kiamat. Wa may yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang meringankan kepada orang yang tengah menemui kesulitan, maka yassarahullah fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhiratnya. Maka bisa jadi ketika hari ini dunia kita seolah sulit, segala sulit, dipersulit, bisa jadi wasilahnya adalah kita pun merasa sulit untuk memberikan bahkan sekedar hutangan kepada orang lain. Maka dari itu secara hukum menghutangkan itu mustahab. Mustahab itu dianjurkan atau sunnah. Beda hukumnya dengan berhutang. Kalau berhutang itu hukumnya hanya sebatas boleh. Itu pun kebolehannya tidak mutlak. Tapi disertai peringatan-peringatan keras. Tapi kalau menghutangkan itu mustahab.
disunnahkan, dianjurkan. Ma'a fadilatihi, karena ada fadilah-fadilah yang di belakangnya. Jadi kalau berhutang mah ancaman, kalau menghutangkan fadilah. Milih nu mana, Pak? Milih ngahutangkeun. Tapi dina praktek loba nu mana? Loba nu ngahutang. Ari milih mah milih ngahutangkeun, tapi dina praktek mah asa ngereunah gene ngahutang. Padahal ngahutang itu hukumnya sekedar boleh. Itu pun kebolehannya ada peringatan keras. Peringatan kerasnya apa? Nanti kita sampaikan kalau masih ada waktu. Tapi hari ini fokus kita untuk bagaimana fadilah yang Allah janjikan bagi orang yang menghutangkan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam salah satu hadisnya, man ahabba ayyudhillahullah fi dhillihi. Barang siapa yang menginginkan Allah memberikan naungan nanti di yaumil qiyamah, maka fal yundir mu'siran. Maka lakukanlah indharul mu'sir. Auliyadhu anhu, atau sama sekali bebaskan hutang yang bersangkutan. Amun ngahutangkeun berat, anu ieu berat pisan. Pisan ge pisan sekali. Barang siapa yang menginginkan Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat, bagaimana tadi yang diketahui, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa caranya? Wal yundir mu'siran. Lakukan indharul mu'sir. Apa itu indharul mu'sir? Indharul mu'sir itu sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu musratin, ketika yang menghutang kepadamu dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tenggat waktu sampai dia dalam kelapangan. Jadi indharul mu'sir teh ketika jatuh tempo masih can bisa mayar, kurang masih ditoleransi. Berat henteu? Berat pisan. Banyak. Karena kita berbicara hak. Hak urang kok nagih memang harus ditagih, tapi ketika yang ditagih belum ada untuk membayarnya, maka siap enggak kita sekedar wios we Kang sabulan deui mangga bulan payun. Itu indharul mu'sir. Dan ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah tenggat waktu sampai dia dalam kelapangan. Apa pahalanya? Apa keutamaannya dari Rasulullah, dari Allah? Yudhillahullah. Allah akan berikan naungan nanti. Di saat orang kekerepengan di padang mahsyar, di senal, di taranjang, di hitan, kukurulang kuriling milarian syafaat di Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikasih perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu syaratnya tadi, wal yundir mu'siran. Maka berilah tenggat waktu. Ibu teh masihan hutang, kasih A. Jatuh tempo kaping 30 Agustus. 30 Agustus ku ibu ditagih can mayar. Ku ibu di WA. Dibales atau henteu? Atau teu dibaca? Biasana teu dibaca. Boro-boro dibales. Dibaca gen? Henteu. Nah itu, kunawan ngahutangkeun itu banyak kemuliaannya, banyak fadilahnya. Karena makan hatinya gini banyak gitunya. Makan hati orang yang menghutangkanna, harudet jalmi anu ngahutangkeun itu leuwih rudet daripada jalmi anu ngahutang. Bahkan ketika nagih sekalipun, leuwih era anu nagih daripada anu ditagih. Kan gitunya ayeuna. Nagih teh kasih eta asa jadi ngemis gitunya. Asa jadi urang anu boga dosana gitu. Maka ketika misalkan nagih dalam WA, dalam telepon, dalam apapun, ternyata kata si ibu atau si bapaknya, punten acan tiasa, maka yang harus ibu lakukan bukan memaksa. Yang harus bapak lakukan bukan memaksa kudu aya, tapi lakukan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadhiratun ila maisarah. Berilah tenggat waktu. Sampai kapan Ustaz tenggat waktunya? Sekemampuan kita. Mampunya tenggat waktu 1 hari, berikan. Mampunya tenggat waktu 2 hari, berikan. Mampunya tenggat waktu seminggu, berikan. Karena sesuai dengan kadar kemampuan kita. Insya Allah kita sudah menerapkan indharul mu'sir walau hanya 1 hari. Karena walau hanya 1 hari, bagi orang yang berhutang itu harga yang luar biasa.
Mungkin dengan 1 hari diberikan kelonggaran, bisa deui ngider kanu lain gitu sugan aya nu mere deui kan lumayan. Kita sudah memberikan kelapangan dan sekaligus kita sudah menerapkan ayat Allah fanadiratun ila maisarah. Dan sekaligus insya Allah akan dapatkan kita naungan janji Allah Subhanahu wa taala dinaungi nanti di padang mahsyar. Berat henteu sekali deui. Berat pisan. Tanggal 30 jatuh tempo, biasanya tanggal 25 geus dipenta. Ya, geus ditagih. Mana hutang teh? Ela atuh aceupan acan tanggal 30. Yang ayeuna pokona mah embung abi butuh. Padahal perjanjian 30. Konsisten dina tanggal jatuh tempo ge kadangkala rada hese. Komo ku urang sadayana diberikan omer deui gitu. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang luar biasa, ternyata amaliyahnya sangat berat untuk kita lakukan. Tapi meskipun berat bukan berarti tidak bisa. Kita harus bisa mengingat nanti di yaumil mahsyar akan ada kesulitan yang sangat luar biasa yang insya Allah mudah-mudahan akan kesulitan tersebut terurai gara-gara kita memberikan tenggat waktu kepada orang lain. Mau pahala yang lebih banyak? Mau pahala yang lebih banyak? Auliyadhu anhu, atau bebaskan sama sekali. Dalam bahasa akunting ada bahasa write off. Dihapuskan, diputihkan. Daripada jangar ningali tai patlot tapi duitna eueuh gitu nya banyak. Lah geus we ikhlaskeun gitu. Dalam bahasa fikih muamalah akadnya namanya ibro. Di dieu namina Pak Ibro aya. Mun aya namina Pak Ibro bageur Pak Ibro mah. Lamun ngahutang ka Pak Ibro teu bisa mayar bakal dilunaskeun. Itu konsekuensi tina ngaran. Kami alim kitu ganti ngaranna Pak. Ulah Ibro gitu. Nah Pak Ibro mah gitu. Pak Ibro mah dia senantiasa melepaskan. Bariun, berlepas diri. Jadi lamun aya nu ngahutang ka urang, ceuk urang teh ku urang tos dibere tenggat waktu sabulan, 2 bulan, 3 bulan can mayar keneh, Kang wios we ulah dipikiran sama tante ku abi dilunaskeun jang akang. Maka itu sedekah yang luar biasa. Lanjutan ayat yang tadi, fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketagen lamun anjeun apal. Kan lolobana mah henteu apal. Jadi tara dipilih da teu apal. Jadi tara dipilih ibro da teu apal. Tah ayeuna mah di dieu jamaah ahad tos apal ternyata lamun utang dilunaskeun teh pahalanya lebih besar. Gampang Ustad ngomong mah, kan Ustad mah bagian ngomong. Nah, ibu bagian nerapkeun mah jeung bapak, Ustad mah bagian ngabejaan. Bagian ngabejaan bahwa ketika berhutang memeh dilunaskeun can siap bere tenggat waktu. Tapi tenggat waktu ge can mayar ternyata ku urang sadayana geus lah ulah dipikiran pek lunas bebas itu ibro. Dari sisi teori, ibro itu adalah akad yang jaiz. Akad jaiz itu artinya dia jadi meskipun tanpa ada qabul. Jadi lamun bapa ternyata penting, mah ieu teh hutang ti si cek mahanya rudet pisan ditagih teh can mayar wae. Ternyata cek si bapa teh urang lunaskeun we nya mahnya, cek mamah nya pa daripada jangar lunaskeun we. Nya atuh B diikrarkeun ayeuna hutang anjeun lunas. Eta teh tos jadi, Bu. Meskipun si B-na teu apaleun. Meskipun cek si B-na nampi teu kitu. Da pasti ditampi gitunya. Aya tuh anu dibebaskeun lunas hutang. Moal ulah bari dibayar, bari teu mayar wae gitu. Aya tuh anu gengsi tapi butuh gitu. Butuh tapi gengsi. Ai ku urang ek dibebaskeun, ulah dibebaskeun keun ke abi bade mayar. Bade mayar iraha, pokona mah bade. Nepi ka paehna teu mayar maot punten. Nepi ka maotna teu mayar misalkan. Kan rudet, daripada kitu mending diibrokeun. Insyaallah kita pahalanya menanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibro teh sah meskipun tanpa ada penerimaan dari orang yang bersangkutan. Jadi hati-hati lamun tos bade ngaibrokeun pastikeun urang buleud pisan. Karena hutang itu diibrokeun hak urang, ditagih oge hak urang. Gak wajib kita melunaskan hutang yang ada di orang lain, piutang kita dari orang lain. Itu wajib.
Jadi ibro itu sifatnya tadi anjuran, wa antasaddaqu, lamun anjeun ek nyodakokeun khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi lamun teu ge teu nanaon gitu. Teu dosa lamun bapa saumur hirup nanagi hutang, teu dosa. Kan meureun tadi darah tinggi nya nagih hutang kabaya teu mayar wae gitu. Beta daripada kitu diibrokeun. Tapi biasana ketika urang ngaibrokeun engke gogodana jelema eta mayar. Ya, penting teh ku bapa teh tos diikrarkeun si B utang 10 juta lunas bepek urang sedekah jang anjeun. Isuk pagetona datang mawa duit 10 juta gogodana teh. Kang ieu abi bade mayar. Tarima ulah. Alhamdulillah tarima. Ulah diterima. Apan tos kehilangan sebab. Bapak dan ibu sudah kehilangan sebab untuk mengambil harta yang 10 juta. Sebelumnya memang itu uang kita. Karena uang yang kita hutangkan kepada dia. Tapi ketika sudah diibrokan, maka ibu dan bapak kehilangan sebab untuk memiliki uang 10 juta tersebut. Ya, atau sebab orang boleh ngambil yang 10 juta? Gak ada. Karena dia sudah bebas. Ibro itu kan membebaskan. Dia sudah bebas dari hutang. Maka jangan langsung, alhamdulillah tak kudu kieu berarti meureun diibrokeun heula kakara datang beu kadiekeun gitu. Maka jatuhnya jadi ibu anu mengambil harta orang secara batil. Karena tidak ada sebab syar'i yang melegitimasi bahwa 10 juta itu boleh berpindah ke tangan kita. Terus hilang sebabnya gitu. Maka sebutkeun ku ibu jeung ku bapak, bapak tadi pisan wengi ku abi tos diikrarkeun akad ibro. Ibro teh naon? Makana ngaji geura. Masuk Islam 50 tahun can apal ibro keneh. Urang ge karak tadi cenah ahad subuh. Apalna teh karak apal subuh urang ge tadi makana ngaji ka Abu Bakar geura. Ulah dipilih-pilih ngajina pokona mah unggal ahad ka dieu gitu nya. Ulah ke bagian ustad anu di Bandung gitu. Ieu mah ustad lokal, moal ulah kitu ngaji teh. Bisa jadi berhala ustadna. Ngaji teh pula pilih. Niatna naon atuh ngaji teh? Hayang papanggih jeung fans mun namanya artis gitu atuh nepi naon? Tak kedah diluruskeun deui tang ngaji teh nya punya. Jadi tadi diibrokeun, Pak, ieu teh tos diibrokeun tadi pisan wengi ku abi diibrokeun. Ibro teh naon, Pak? Ibro teh akad pembebasan hutang, jadi bapak teh tos dianggap teu gaduh sametan ka abdi. Oh, gitu. Nuhun atunya Pak, jazakumullah khairan katsira. Ieu ku abi dicanak deui, mangkel henteu? Ulah mangkel da pahala Allahna geus tetep gitu. Sugan teh ngarti, pan ulah kitu. Keun we. Kecuali dikieukeun, tapi lamun bapak ek sedekah ka abi mah teu nanaon. Dibere jalan gitu nya. Atau misalkan seperti ini, kan jalmi teh aya dua, aya nu tadi, oh kitu bapak nuhun atuh jazakumullah khairan katsira, aya nu kitu. Aya jalmi teh anu moal bapak abi mah asa dosa, ieu mangga tampi we ku bapak tampi. Ek ditampi moal. Alhamdulillah eta mah aya tampi, berarti bapak sedekah dibalas ku sedekah. Bapak ada lagi hak untuk menerima. Kenapa? Karena dia sedekah kepada kita. Aya hak kanggo nerimana. Kita boleh menerima sedekah meskipun kita kaya gitu. Orang tersebut aya kan jalmi nu gitu, moal abi mah asa dosa, mangga we ieu mah tampi, pokona mah kudu ditampi, ame abi isuk pinjem deui gitu. Ditampi, tampi itu mah boleh. Tapi lamun ternyata ku urang disumputkeun padahal geus diibrokeun, alhamdulillah ieu buah tina ibro teh meureun mayar gitu isukna. Ditampa langsung, hati-hati. Perpindahan hartanya tidak legal. Karena kita tidak memiliki sebab untuk memiliki harta yang 10 juta, sebabnya sudah kita gugurkan melalui ibro. Tapi Allah tetapkan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, atau dalam bahasa hadis yang tadi auliyadhu anhu, atau bebaskan sama sekali, maka insya Allah kita pun dijanjikan naungan oleh Allah di hari kiamat plus khairul lakum in kuntum ta'lamun. Abi tah henteu kana setan ngahutangkeun ya mah. Teu ngahutangkeun nama. Janji Allah nama kabita, ngan ngahutangkeun nama, aduh rada abot keneh gitu nya. Tapi itulah Allah menjadikan akad hutang piutang itu akad kebajikan yang Allah janjikan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Ikhwatal iman yang Allah muliakan. Selanjutnya
pahala bagi orang yang menghutangkan. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kasadaqatiha marrah." Tidak ada seorang muslim yang dia memberikan hutangan kepada seorang muslim yang lainnya sebanyak 2 kali, maka selayaknya Allah mencatat sebagai sedekah. Di ngahutangkeun urang sadayana 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan, maka insya Allah Allah catat sebagai sebuah sedekah. Sedekah anu biasa makan teu malik deui nya banyak. Sedekah Bapak 10 juta, malik deui teu 10 juta. Itu secara uang, secara pahala iya. Bahkan lebih dari kali lipat, 10 kali lipat. Tapi lamun ngahutangkeun 10 juta, ku Allah dicatat sedekah 10 juta, kira hadis sedekah 10 juta, 50 juta kan jarangnya nu sedekah murni 50 juta mah. Jarangnya. Nu ngasupkeun kenceng di dieu aya teu nu 1 juta ayeuna. Engke cek ku DKM. Aya teu? Moal aya. Tapi lamun urang ngahutangkeun akadnya di awal beberapa kali, maka Allah catat sebagai sedekah sejumlah itu. Jadi lamun urang ngahutangkeun ka wargi butuh sabaraha? Terus ieu ngahutang we, ngahutang ka urang teh geus sabaraha kali, keun we nu penting dibayar gitu. Ketika berkali-kali maka Allah catat sebagai sedekah. Ah tukang sabaraha 10 juta, ya kade balikeun bulan hareup. Dibere 10 juta ku urang teh, dicatat ku Allah 10 juta sedekah. Kiraha deui jumaahan sedekah 10 juta. Ngaji 10 juta ngasupkeun kana kenceng kan teu aya. Atau anu kana map santri-santri anu ngider kan jarang tah 10 juta beli teu aya. Sedekah nu kitu jarang. Tapi lamun sedekah diawali dengan hutang piutang, tapi Allah catat sebagai sedekah, itulah keutamaan mukrid. Itulah keutamaan orang yang menghutangkan. Transaksinya bisa jadi Allah catat sebagai sebuah sedekah. Illa kasadaqati hamarrah. Kira hadis sedekah 10 juta, kira hadis sedekah 1 juta, ari lain melalui akad hutang piutang. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, semakin memperjelas bagi kita bahwa ternyata akad hutang piutang atau lebih khusus menghutangkan uang, menghutangkan barang itu jelas sangat susah untuk dilakukan karena fadilah-fadilahnya begitu luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan al-qardu as-sadaqatu bi asri amtaliha wal qardu bi 18. Sedekah Allah lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Sementara qard, sementara ngahutangkeun Allah lipat gandakan 18 kali lipat. Di ageung mana sedekah, ageung ngahutangkeun? Ageung ngahutangkeun. Di lumayannya sangat luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan dengan sebab menghutangkan orang. Sedekah biasa mah teu balik, ari ngahutangkeun makan aya harapan untuk balik lagi yang 10 juta teh. Meskipun persentasena kadang 100%, kadang 70, kadang 50, kadang 10, kadang lapur. 10 juta teu mayar lapur henteu. Secara hitungan dunia lapur. Tapi Allah ganti menjadi sebuah amal soleh. Amal soleh yang mana? Bisa jadi amal soleh yang dilakukan oleh muktarid, oleh orang yang berhutang kepada kita, Allah pindahkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi dinarun au dirhamun, dia memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, udia min hasanatihi, bakal dibayar oleh kebaikan-kebaikannya. Walaisa thamma dinarun wala dirham, karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Jadi dibayar nanti ku amal soleh jami anu ngahutang ka urang. Meskipun di dunia lapur 10 juta karena teu mayar, di akhirat ku Allah diganti pembayarannya dengan amal soleh. Ini sekaligus menerangkan tentang bahaya hutang piutang yang bisa melenyapkan amal soleh kita. Sekaligus keutamaan bagi orang yang menghutangkan, dia akan mendapat pahala yang sama sekali dia tidak dikerjakan di dunia. Engko abi teh teu ngerjakeun ieu, engko abi teh teu umroh tapi menang pahala umroh, bisa jadi ternyata
umroh ti si bapak anu, baheula umroh nginjem ka urang teu dibayar gitu. Umrohna mah tulus, niatna alus, tapi ternyata jadi pahala, tapi teu dibayar. Tilas umrohna ka urang misalkan gitu. Maka ongko teu rumasa umroh tapi boga pahala umroh bisa jadi kudia min hasanatihi, dibayar dari kebaikan orang-orang yang berhutang kepada kita. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, mengingat tadi fadilah-fadilah yang sangat luar biasa, maka sudah sepantasnya kita untuk mempelajari atau sedikit mempraktekkan sesuai dengan kemampuan finansial kita, sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Kalau misalkan di dompet kita ada 1 juta, ada orang yang ternyata berhutang 50.000, maka selayaknya kita manfaatkan kesempatan ini. Oke, ulah ngaripuh karep, boga 1 juta, aya nu nginjem 1 juta, bikeun kabeh 1 juta. Ari budak ek dahar naon, tak ulah gitu. Tetap ada perhitungan yang logis, gitu ya. Jadi mun 1 juta diinjem 100.000 makan salamet keneh, punya 800.000 sesuai dengan kadarnya. Dan itu pun lihat yang datangnya siapa. Ketika yang datangnya amanah, maka kita tidak ada alasan untuk menolak. Ambil pahala Allah, ambil janji yang Allah janjikan. Mumpung nu datangna teh amanah gitu. Tapi lamun nu datangna ternyata geus sabiwir hiji, bahkan geus sabiwir hiji teh hadenya lamun kadatangan si anu heuk nginjem duit ulah dibere karena karakter yang jelek. Karena tos track recordnya tos blacklist gitu. Tos hideung gitu ya. Tos blacklist dicoret hitam. Ade mun ese eta ulah dibere nginjem. Bere nginjem teu buku ibu jeung ku bapa lamun kadatangan jelema eta. Sama pilihan bade dibere nginjem mangga, bade henteu mangga. Ngan lamun teori tentang zalim lebih baik jangan. Karena ketika kita memberikan dia bisa jadi menambah daftar panjang kedoliman yang akan dia lakukan. Nah, dolim musad pan tadi ge mubah boleh hutang piutang nama, tapi menunda pembayaran hutang atau bahkan tidak membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Jadi ari akad hutang piutang mah boleh, teu haram, teu dolim urang ngahutang henteu bu. Nu dolim itu hal yang terjadi sesudahnya. Ketika misalkan ditelat bari aya, itu dolim. Atau misalkan ketika waktu mayar teu mayar, bisa jadi dolim. Maka lamun tadi track recordnya jelek, bisa jadi kita menolong dia itu dengan cara tidak memberi justru. Rasulullah, unsur akhoka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berlaku zalim, yang terdolimi dan yang terdolimi. Namun orang nulungan jalmi anu keur zalim, maka kita hentikan kedolimannya. Mun urang ningali yang terdolimi, maka kita pun lindungi orang yang terdolimi. Nah, lamun jalmi ngahutang terus tara mayar, itu kan dolim. Maka cara bagi kita adalah mencegah untuk dia berbuat kedoliman yang lain. Aya duit mangan gitu. Kan naon pak, anjeun geus terkenal tara mayar hutang gitu. Atau naon we lah, supaya tidak menyakiti ya. Atau supaya juga dia berpikir, soalnya lamun misalkan ka dieu dibayar, bere nginjem, dia akan keenakan dalam berbuat zalim. Dan kita khawatir dia menjadi habis pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata iman yang Allah muliakan, kata Rasulullah, innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamd. Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang menghutangkan adalah pembayaran dan pujian. Jadi ketika Bapak sebagai mukrid, keutamaan selanjutnya adalah Bapak mendapatkan pujian. Karena pembayaran itu konsekuensi. Bagi kita menghutangkan, kita pasti dapat bayaran. Meskipun tidak pasti tadi, 50-50 atau bahkan teraya. Tapi yang harus dilakukan adalah alhamd. Minimal puji. Nuhun. Minimal. Tapi pujian terbaik dalam Islam adalah doa. Namun jalmi berhutang, maka hutangnya jadi kebaikan ketika mayarna ngadoakeun jalmi anu ngahutangkeun. Ieu mah ulah mayar teh dititip-titip bari teu aya bahasa-bahasa acan gitu.
Ari datang katingali tarang, bahkan DP-DP-an gitunya. Lah abinya punten dan sebagainya. Ari pas mayar, yuk tanu abi di PHP-keun kata tangga ece misalkan. Tidak ada menghadap lagi atau bahasanya kurang enak gitunya. Itu jangan, karena hak bagi si mukrid adalah al-wafa wal hamd, pembayaran dan pujian. Pujian tertinggi adalah doa, bukan sebatas nuhun. Karena nuhun itu adalah nilai-nilai etis yang tidak bernilai doa. Secara etika iya, dia harus nuhun, ucapan Sunda gitunya. Tapi tidak bernilai doa. Maka minimal jazakumullah khairan katsira, meskipun ada doa khusus untuk membayar hutang. Ibu-ibu nu dipengker terang doa mayar hutang. Alhamdulillah berarti teu boga hutang. Atau memang teu apal? Ari hutang remeh era non. Ari hutang remeh aya doana teu apal. Pantes atuh hese mayar gitu nya. Aya doana Bu ketika Rasul mayar sametan ka sahabat karena Rasul juga pernah berhutang. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Eta doa mayar hutang. Husnudon simkuring lamun teu apa doa ieu, alhamdulillah ibu jeung bapak teu barogan hutang. Sehingga tarang ngapalkeun doa ieu. Tapi lamun tadi walarana teu terang, ka mana wae pan ngahutangna osok gitu. Tadi dia penting diajar muamalah teh punya supaya aktivitas transaksi urang teh sanes ngan wungkul upaya pemenuhan kebutuhan tapi jadi ibadah secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Hutangna jadi ibadah, hutangna jadi sebab kemuliaan, sanes sebab kehinaan, meskipun dia berhutang. Jadi berhutang itu bukan hanya menjadi sebab kehinaan, tapi juga bisa jadi sebab kemuliaan ketika adab-adabnya diperhatikan, adab berhutangnya. Jadi ketika bayar hutang, doana barakallahu laka, semoga Allah memberi barokah kepadamu, fi ahlika, dan barokah juga untuk keluargamu, wa malika, dan barokah juga untuk hartamu. Kira-kira lamun urang bayarna tepat waktu, terus didoakeun barakallahu laka fi ahlika wa malika, mun urang aya di pangabutuh dibere deui moal. Insyaallah nya. Mun teu terus-terusan mah. Anggarkan jelema mah aya sifat bosen. Nah, itu adabnya. Kita kemuliaan orang yang mukrid, dia mendapat doa kebarokahan, bukan hanya untuk dirinya, didoakan barokah untuk keluarganya, didoakan barokah juga untuk hartanya. Maka ketika diri, keluarga, dan harta kita barokah, jigana teu aya alasan lamun urang teu ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hidup kita barokah. Langkah kita barokah, keluarga kita barokah, harta kita barokah. Barokah itu artinya semuanya bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi kebaikan, semuanya menjadi pahala. Setiap langkah yang kita ayunkan barokah menjadi kebaikan. Keluarga, aktivitas di rumah menjadi barokah. Harta yang kita keluarkan, harta yang kita belanjakan juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan orang itu butuh doa ya. Kita sangat membutuhkan doa. Dan doa dari orang yang berhutang, insya Allah doa yang sedang teraniaya. Geripuh kan, jamin ngahutang makan sok ripuh gitunya. Doa jelema anu ripuh kan luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kota iman yang Allah muliakan. Jadi adab-adabnya perhatikan. Adab berhutang, adab menghutangkan. Kemudian Allah juga menjanjikan bagi mukrid rahmat. Kapan Allah menjanjikan rahmat? Ketika upaya penagihan memperhatikan adab-adab dan etika Islami. Contoh tadi, ketika jatuh tempo tidak bisa indorul mu'sir. Ketika indorul mu'sir sudah dilakukan, maka tagih lagi. Bagaimana cara nagihnya? Kata Rasulullah, man talaba haqqan. Barang siapa yang dia menuntut hak. Nagih hutang termasuk nuntut hak kan? Piutang itu hak kita. Man talaba haqqan falyatlubhu bi'afafin wafin au ghairu wafin. Maka tagihlah dengan cara yang sangat baik.
baik orang tersebut bayar atau tidak bayar. Itu kayak berat kan? Jadi nagih, tapi insya Allah ayeuna mah tos kalaksanakeun. Soalnya nu nagih tadi leuwih era daripada anu ditagih gitunya. Leuwih DDP-an daripada anu ditagih gitu. Maka insya Allah afaf kita bisa. Falyatlubhu bi afaf, wafin au ghairu wafin. Tanya apa? Rahimallahu rajulan. Allah menetapkan rahmat bagi siapa saja orang yang samhan idak tado. Dia penuh toleran, dia penuh kebaikan. Idak tado ketika menagih hutang. Jadi nagih hutang dia harus penuh toleran supaya kenwe hutangna teu katarik ge nu penting rahmat Allah kenging. Dikadarkeun kudu dibentrokkeun. Meskipun orang pasti milih rahmat Allah hayang hutang katarik ya banyak. Tapi dikadarkeun hutang orang teu katarik, maka pasti kita akan memilih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan memilih ampunan, akan memilih magfirah, akan memilih surganya Allah Subhanahu wa taala dibanding dunia yang kita hutangkan. Oh ternyata teka tagih ogen tadi urang kan terugi. Naon terugina? Allah pasti bakal dianger di pasihan pahala yang bersangkutan kudiyamin hasanatihi. Hadis ini menunjukkan tentang rahmat Allah bisa saja kita dapatkan dengan sebab wasilah kita melakukan akad hutang piutang, terutama dari sisi mukrid, terutama dari sisi orang yang menghutangkan. Kapan? Ketika kita nagih dengan baik-baik, ketika kita nagih dengan penuh toleran, ketika kita nagih penuh dengan adab dan etika Islam. Tapi kalau tidak demikian, rugi dua kali. Hutangna teu katarik, rahmat Allahna teu meunang. Jadi mending ogen rahmat Allah menang, hutangna katarik. Itu nya banyak. Mudah-mudahan eta mah nya. Ikhwatal iman nu Allah Subhanahu wa taala muliakeun. Tabu 7. Duit tabu sabaraha? 8. 8 kana bu. Salajengna Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan satu sisi. Karena belum cukup kiranya kalau kita mengangkat dari sisi mukrid. Kita angkat dari sisi muktarid juga. Kalau mukrid tadi fadilah, kalau muktarid itu orang yang berhutang, itu ada tasdid. Tasdid itu peringatan keras. Toslah anu piatoheuna eta nya. Urang bakal kenging naungan, urang bakal kenging rahmat, urang kenging kebaikan, urang kenging pahala sedekah, urang kenging keringanan engke tina beban-beban anu bakal dihadapi dina poe kiamat. Eta kanggo sisi mukrid. Mudah-mudahan sabada terang urang ditebihkeun tina sifat ikir. Ya. Mudah-mudahan ya tadi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan siapa yang datang, maka kita belajar. Dimulai misalkan gaduh 50.000, saya nginjem 10.000 jang beli tarasi pek. Jangan lihat ningali jang tarasina, tapi tadi kemuliaanna kan. Yang batur bisa jadi 10.000 itu banyak, 50.000 itu penting bagi kehidupan dia dan dapat menolong kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya. Bukan dari nilai. Nilai itu hanya persentase dari seluruh kekayaan kita. Kita angkat dari sudut muktarid. Karena godaan di akhir zaman hari ini kita dihadapkan pada kebanyakan godaan itu dari sifat keuangan, dari fitnah harta. Kita ingin memiliki secara cepat bagaimanapun caranya. Maka cara yang lebih efektif adalah hutang. Tadi dijelaskan bahwa berhutang itu boleh secara hukum. Dan ini menjadi kemudahan dalam Islam. Bukti bahwa ad-dinu yusrun. Islam itu mudah. Islam itu tidak sulit. Bahwa Allah mengakomodir termasuk urusan hutang piutang, apalagi untuk menutupi kebutuhan, itu Allah mubahkan. Mubah itu boleh. Coba lamun hutang piutang diharamkan. Kan ripuhnya.
Itu kasahanya nginjem duit, ulang nginjem haram sia. Kumaha tuh ieu jang meuli beas, mending tahan we nepi ka pae, nepi ka maot daripada nyangu dari tina nginjem duit mah. Enggak kan? Kita diberikan kebebasan dan kebolehan bahwa berhutang itu boleh. Tapi ingat, kebolehannya ada peringatan keras. Di mana relevansinya dan bagaimana menyatukannya? Menyatukan dalilnya adalah tiada lain, kita lihat bagaimana kebiasaan, bagaimana perilaku Rasulullah ketika berhutang. Karena Rasulullah yang mencontohkan. Rasul pernah berhutang? Pernah. Berapa kali? Beberapa kali. Tapi kita hampir tidak pernah Rasul berhutang dalam perkara untuk menutupi gaya hidup. Mayoritas hutang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk kebutuhan hidup, bahkan untuk sesuatu yang darurah. Misal dalam hadis Aisyah, Rasul pernah berhutang untuk membeli makanan. Ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajal. Rasul pernah berhutang membeli makanan secara tempo kepada orang Yahudi. Beli makanan. Makanan itu kan daruriyah, kebutuhan primer. Kecuali ngahutangna jang kue ulang tahun, tak lain primer eta mah Pak. Budak yang ulang tahun, senakan seueur namanya. Budak yang ulang tahun tapi teu boga duitna jang budak ulang tahun karunya. Budak yang ulang tahun juga budak batur. Kala urang nganyuk kala kue tarna 200.000. Kan belaan nganyuk tak ulah nu kararitu gitu nganyuk teh. Kan ulang tahun mah teu pokoknya. Bahkan cek ajaran urang mah tasabuh gitu nya. Tapi ada orang yang tadi rela membuka pintu-pintu hutang untuk tujuan gaya hidup seperti itu. Ameh disebut gaul, ameh disebut orang kota, sehingga ngabela-belaan meuli kue ilina gaya gitunya. Ameh happy birthday gitunya. Ameh tiasa HBD gitu. Dan sebagainya belaan ngahutang. Kan keren gitu mah hutang. Saya ditiup nalilin lagi. Da kue namun ngahutang. Tak ulah nu kitu. Ishtara ta'aman min Yahudiyan. To'aman di sini adalah makanan pokok. Hal ini nggambarkan bukan ngahutang itu kudu ngahutang beas wae, bukan. Tapi ini panduan kalau bisa hutang itu di sektor ini. Meskipun di sektor yang lain oke bisa gitu secara hukum mah. Meskipun secara hukum umum boleh erek ngahutang jang nanaon oge gitu, ari kabayar mah. Tapi Rasul memberikan batasan. Rasul mah istaroto aman. Atau dalam hadis yang lain, Rasul berhutang ketika perang Hunain. Untuk membeli peralatan tempur, membeli akomodasi perang, membeli kuda, membeli panah. Hampir tidak ada ditemukan. Saya tidak pernah menemukan dalil bahwa Rasul membuka hutang untuk tujuan gaya hidup. Ini pun harus memberi pelajaran, menjadi pelajaran untuk umatnya, bahwa hutang itu pintu terakhir. Sadarkeun kudu, tapi meskipun hobi teu nanaon ari kabayar mah gitunya. Ari lain hutang ribawi mah teu nanaon. Kalau bukan hutang riba teu nanaon, kalau bukan hutang untuk tujuan maksiat teu nanaon, lamun kabayar teu nanaon, lamun dibayar teu nanaon, karena basic hukumnya boleh. Tapi tadi perhatikan, lamun bisa mah di sektor-sektor yang daruriyah. Rasul pernah berhutang? Iya, tapi untuk makanan. Rasul pernah berhutang? Iya, tapi untuk akomodasi perang. Supaya pelajaran bagi umatnya, hutang itu memang boleh, tapi untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena naon? Karena bahaya ketika hutang tidak dibayar atau tidak terbayar. Bahayanya di mana? Niat saja kita untuk tidak membayar hutang, maka Allah catat sebagai pencurian. Penting ini perbaharui niat. Ketika kita niat berhutang, maka niatkan dalam diri kita, kita akan mampu untuk membayarnya. Sehingga Allah bantu untuk merealisasikan pembayarannya. Kenapa ada hutang yang susah untuk terbayarkan? Bisa jadi di awal salah niat. Salah niat di awal lah, orang mah moal dibayar, kasih etam atau salse we mayarna, da si eta mah piraku butuheun keneh duit 1 juta misalkan. Da haji eta mah piraku butuheun keneh duit 500.000, kalem we mayar nama, maka sampai kapanpun moal kabayar. Karena kata Rasulullah, man adallah, barang siapa yang dia berhutang dengan niat dia akan membayar,
adallahu anhu. Allah bantu merealisasikan pembayarannya. Jadi penting lamun kudu ngahutang, niatkeun ya Allah mudah-mudahan hutangna enggal kalunasan. Misal janji sabulan, mudah-mudahan saminggu atau 2 minggu ge abdi tiasakeun ku Allah, mampukeun ku Allah ka ngalunasan. Itu penting. Dan yang kedua, kalau kita boleh berhutang, kalau kita ingin berhutang, maka tanamkan niat untuk baik-baik, untuk tujuan dibayar. Soalnya lamun aya niat, moal dibayar kasih eta mah, kiraku butuhkeun keneh duit sakieu, itu sama dengan pencurian. Man yadinu dainan, kata Rasulullah, barang siapa yang berhutang, Allah wa huwa mujmi'un alla yuwafihi iyah, dia berniat, bersepakat dalam dirinya untuk tidak membayar hutang tersebut, laqiyallah sarikon, dia akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai seorang pencuri. Meskipun akad yang dilakukan adalah akad mubah, tapi hati dan motifnya untuk niat tidak membayar. Maka disinilah pentingnya niat, motif kita melakukan akad itu untuk apa? Bisa jadi merubah hukumnya. Meskipun akad formalnya hutang piutang, tapi dihukumi sebagai pencurian. Mungkin orang apal, dah mencuri matara, tapi ternyata di akhirat geuning ku Allah dikumpulkeun jeung para pencuri. Ya Allah, abdi mah di dunia teu pernah maok naon maneh teh. Pan maneh ngahutang, niatna teu mayar, da bukti teu dibayar gitu. Maka bisa jadi kita dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan pencurian di dunia. Padahal secara legal akad kita tidak melakukan pencurian. Maka itu bahaya. Perbaiki niat kita ketika kita menjadi muktarid, ketika kita berhutang, niatkan untuk membayar karena Allah akan membantu merealisasikan pembayaran kita, dan niatkan dengan niat itu mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kita waspadai, bahwa dengan sebab hutang bisa jadi kemuliaan surga akan terpending. Bahkan Allah Rasul menerangkan, orang yang mati syahid sekalipun ketika dia punya hutang, maka dia tertahan untuk mendapat kemuliaan mati syahid. Dan pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu, bagaimana dalam pandanganmu, in kutiltu fi sabilillah, andai saja aku meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan, di medan jihad, di medan laga. Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khotoyaya." Apakah semua dosaku akan terhapuskan oleh Allah? Kata Rasulullah, "Na'am. Wa anta sabirun muhtasibun ghairu mudbir." Ya, salami anjeun maju dengan penuh kesabaran, dengan penuh perhitungan, dan tidak lari dari peperangan. Kamu akan termaafkan semuanya. Tapi ternyata Rasul mengulangi kepada orang tersebut, "Mada kunta taqul?" Tadi teh naros naon? Maka orang tersebut mengulangi kepada Rasulullah, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khotoyaya." Bagaimana menurutmu jika aku meninggal di jalan Allah di medan laga, apakah semua dosaku terhapuskan? Kata Rasulullah, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun ghairu mudbir." Ya, salami anjeun maju dengan penuh sabar, dengan penuh perhitungan, teu lari dari medan perang, illa dain, kecuali engkau punya hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika. Karena sesungguhnya Jibril mengatakanku barusan demikian. Jadi tadi mah walaran Rasul spontan. Ketika ditaruh ke sahabat spontan ngawalar na'am. Tapi ketika diulangi datang wahyu ti Allah Subhanahu wa taala, lain kitu meureun Nabi Muhammad, na'am aya illana, illa dain, kecuali engkau punya hutang. Hutang yang mana? Hutang yang mubah, hutang yang boleh. Tapi tidak terbayar. Maka disinilah pentingnya dalam hal berhutang dicatat transaksi kita. Sebagaimana Allah telah mewanti-wanti dalam Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi secara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Jadi lamun ibu, ece, sadayana, aya anu ngahutang, maka bade dulur, bade batur, ketika akadna hutang piutang, arahan ti Allah Subhanahu wa taala catet.
ibu bapak ulah ngerasa kasinggung lamun aya dulur anu nerapkeun ayat ieu. Kang nginjeumlah 1 juta ngeclok. Nya ka dieu heula nanda tangan heula di dieu. Kasinggung teu? Tong kasinggung. Karena si akang eta keur nerapkeun ayat Allah. Faktubuhu maka catatlah. Da lamun eueuh catatan mah geus pasea makan hese. Kang geus mayarnya abi teh nu 1 juta teh. Mayar iraha encan. Geus. Duh, truk transferna eueuh leungit. Aya bukti kan hese eta teh. Bisa jadi pasea gara-gara ku duit 1 juta. Bisa jadi persaudaraan pecah gara-gara ku duit 1 juta. Cek ieu geus cek itu encan. Padahal nya encan. Atau padahal nya geus gitunya. Itu kan ripu. Kenapa? Karena tidak mengamalkan syariat. Allah jelas memberikan pengarahan, faktubuhu catatlah. Jadi lamun nyatet teh lain pirage, lain kawas jeung saha, lain sakitu wae gitu. Sanes. Jangan merasa kesinggung, bahkan kudu atoh. Atohna di mana ketika orang meninggal, ternyata kita punya catatan-catatan keuangan yang baik. Misalkan ketika orang ek maot teh menuju sakarat, itu catatan hutang bapak dina handapeun bantal, pepeujeuh pangmayarkeun kan salamet gitunya. Atau ibu ketika sakarat punten kasalakina Pak memeh kawin deui pangmayarkeun hutang mamah, ku catatanna di ditu. Catatan teh hutang Tupperware, hutang naon deui gitunya. Kan aya gitu, jelas sehingga enggak dianggap sepele. Bisa jadi ternyata orang pending merasakan manfaat dan kenikmatan surga gara-gara hutang Tupperware nu teu kabales kan. Anu boga Tupperware, ih si eta geus sataun can dibayar si euceu itu tuh, ceuk tukang Tupperware teh. Ditagih henteu da kapalang atau kagok misalkeunnya. Bahaya kan gara-gara sapertos kitu. Tapi lamun aya tulisanna mah ku ahli waris teh memeh bagi waris teh kan. Mimba di wasiyati yusi biha audain. Sebelum bagi waris pastikan hutang mayit kabayar. Aya catatana ta urut Tupperware bayar laran si mamah ta urut Tupperware memeh bagi waris bayar gitu. Ta urut ieu bayar. Sehingga si mamah ogen dina alam barzah gen tenang gitu karena hutangnya sudah terbayarkan. Jadi sanes pirage meni bedegong gitu bade nulis. Ini panduan syariat. Bu pembayaran hutang, tapi ini pilihan. Mun ibu percaya dengan naon, lamun ibu bade nulis itu lebih baik gitu. Karena dina bab duit mah ek salit ageng gen jalmi teh kekeremet sadayana oge gitu. Karena duit mah datos fitrahna gitu, urang dipasihan kacinta karena duit gitu. Ya. Ikhwatal iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kawiraos sakitu panginten tiasa kapihatur mengenai pada intina mengenai fadilah mukrid. Adapun anu bab hutangna berhutang mah eta mah tambihan. Mudah-mudahan urang dibebaskeun tina hutang anu melilit. Mudah-mudahan hutang anu urang sadayana ayeuna kagungan satu acan maot atanapi dalam waktu dekat Allah mudahkan untuk melunasinya. Dan mudah-mudahan ketika kita menjadi mukrid kita mendapatkan semua keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Allah akan berikan naungan, Allah akan berikan rahmat, Allah akan memberikan pahala sedekah yang berlipat ganda. Saya patarosan di momen ahad mah da anu aya mah kemis biasana. Di ahad mah teh aya. Nya teh nya. Sakitu biasa kapihatur mudah-mudahan aya guna sedang manfaatna. Urang pungkas doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.